Perkenalkan, nama saya Grace Fitri Sulagan dengan NIM 11S2343. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, fungsi learning dengan topik artificial neural network. Nah, sebelumnya itu saya sudah mengerjakan untuk bagian dari file yang pertama yang ada pada CIS, yang diupload pada CIS. Lalu di mana yang pertama itu adalah membuat data sampel, lalu yang kedua adalah proses lalu yang ketiga adalah membangun dan melatih model AMN. Nah, ini di mana iterasinya ini sampai dengan iterasi pertama sampai dengan iterasi yang ke 235. Nah, ini di sini ada mengevaluasi model itu untuk pada bagian yang pertama. Untuk pada bagian yang kedua, untuk bagian yang kedua, pertama diimport untuk bagian yang kedua itu kita kita lakukan yang pertama adalah import uh, kita import library yang dibutuhkan di mana jadi bisa kita lihat pada ini file yang kedua di mana bagian ini digunakan untuk mengimport library yang diperlukan untuk pengolahan data dan machine learning. Lalu yang kedua ada memuat dan menampilkan dataset iris, di mana kode ini digunakan untuk mengambil dataset iris dari scan dan memisahkan fitur X dan target yaitu Y. Lalu yang ketiga kita melakukan one hot encoding pada target, di mana kode ini digunakan untuk mengubah label target menjadi format vektor agar dapat diproses oleh neural network. Lalu yang keempat adalah melakukan normalisasi atau scaling data. Kode ini digunakan untuk melakukan scaling data sehingga setiap fitur memiliki skala yang sama. Lalu yang kelima itu ada membagi data training dan testing. Kode ini digunakan membagi data set menjadi data training dan data set, di mana outputnya itu di sini menjadi um, shape of X trend 105,4, ada tesnya 45,4, lalu ada untuk train Y itu 105,3, lalu ada tesnya itu 45,3. Yang keenam ada kita import library untuk neural network. Kita bisa lihat di sini. Di sini, di mana nantinya kode ini mengimport modul dari TensorFlow Keras yang digunakan untuk membangun model neural network. Sehingga outputnya adalah keras sequential and dense model info. Yang ketujuh adalah membuat model artificial neural network. Kode ini digunakan membuat arsitektur model ANN yang terdiri dari hidden layer dan output layer. Yang ke-8 ada melatih model neural network. Kode ini digunakan untuk melatih model neural network menggunakan data training. Yang ke-9 di sini juga ada evaluasi model. Kode ini digunakan untuk mengevaluasi performa model menggunakan classification report dan confusion matrix. Ke-10 ada import library untuk visualisasi. Digunakan untuk mengimport library untuk membuat visualisasi grafik hasil training. Yang ke-11 ada visualisasi training history dan confusion matrix untuk menampilkan grafik training akurasi, validation akurasi, loss, dan validation loss selama proses training. Demikian untuk latihan, kita langsung saja ke bagian tugas. Nah, di bagian tugas ini, pertama, sama seperti sebelumnya, kita import dulu library yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan import library yang dibutuhkan untuk menjalankan program.
library seperti Pandas, dan NumPy digunakan untuk mengolah data. Sklearn digunakan untuk pre-processing data dan pembagian dataset. Sedangkan TensorFlow keras digunakan untuk membangun model artificial neural network. Library Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi hasil model. Lalu yang kedua kita mengambil dataset iris. Tahap ini bertujuan untuk memuat dataset iris dari sklearn. Dataset ini berisi 150 data bunga dengan 4 fitur dan 3 keras target. Data kemudian dipisahkan menjadi X sebagai fitur atau input dan Y sebagai label atau target klasifikasi. Lalu yang ketiga kita lakukan one hot encoding pada target. Karena neural network membutuhkan output berbentuk vektor, maka label target harus diubah menjadi one hot encoding. Pada tahap ini, one hot encoding terhadap variabel target. Hal ini diperlukan karena neural network tidak dapat memproses label dalam bentuk angka tunggal. Encoding ini mengubah label menjadi bentuk vektor biner, sehingga setiap kelas direpresentasikan dalam bentuk array. Maka dia 100, 100 sampai dengan 5 kali. Lalu kita normalisasi atau scaling data. Tahap ini melakukan normalisasi data menggunakan standar scalar. Tujuannya adalah untuk menyamakan skala setiap fitur sehingga model neural network dapat belajar dengan lebih stabil dan cepat. Scaling membantu mencegah fitur dengan nilai besar mendominasi proses training. Yang kelima ada membagi data training. Sini ada. Yang kelima membagi data training dan testing. Pada tahap ini dataset dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train test split. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model. Pembagian ini penting agar model dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keenam, kita membuat model artificial neural network. Tahap ini membuat arsitektur artificial neural network menjadi keras sequential model. Model terdiri dari beberapa layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Setiap layer menggunakan fungsi aktivasi tertentu untuk memproses input dan menghasilkan output prediksi. Yang ketujuh adalah fungsi untuk melakukan eksperimen. Pada tahap ini dibuat sebuah fungsi eksperimen yang digunakan untuk melatih model dengan berbagai kombinasi parameter seperti fungsi aktivasi, epoch, batch size, dan validation split. Fungsi ini membantu menjalankan banyak percobaan secara otomatis tanpa harus menulis kode berulang. Lalu yang kedelapan kita menjalankan eksperimen yaitu dengan 24 percobaan. Menjalankan 24 kombinasi eksperimen membuat sesuai tabel pada tugas. Parameter yang diuji meliputi 3 fungsi aktivasi, yaitu relu, sigmoid, dan time. Dua nilai epoch, dua batch size, dan 2 validation split. Hasil dari setiap eksperimen berupa training akurasi, dan validation akurasi. Yang kesembilan adalah menyimpan hasil eksperimen ke tabel. Pada tahap ini, hasil eksperimen disimpan ke dalam tabel menggunakan Pandas data frame. Hal ini bertujuan agar hasil percobaan lebih mudah dianalisis dan dapat langsung dimasukkan ke dalam laporan praktikum. Atau kita bisa buat file CSV-nya. Namun saya tidak membuatkan itu karena saya cukup screenshot saja pada bagian tersebut. Lalu di sini ada kita mengevaluasi model, di mana tahap ini digunakan untuk mengevaluasi performa model menggunakan classification report. Evaluasi ini menampilkan metrik seperti precision, recall, V1 score, dan akurasi, sehingga kita dapat mengetahui seberapa baik model melakukan klasifikasi pada data testing. Lalu yang ke-11 ada confusion matrix. Pada tahap ini dibuat confusion matrix untuk melihat hasil prediksi model secara lebih detail. Confusion matrix menunjukkan jumlah data yang diprediksi benar,
dan salah pada setiap kelas. Visualisasi ini membantu memahami performa model dalam membedakan setiap kelas pada dataset. Nah, setelah semua yang sudah kita lakukan pada modul ini, maka kita simpulkan dalam 5 poin. Yang pertama, semakin besar tempoh model belajar lebih lama, sehingga training akurasi dan validation akurasi cenderung meningkat. Namun jika terlalu besar, dapat menyebabkan overfitting. Yang kedua, batch size. Batch size, yang itu mempengaruhi proses training. Batch kecil membuat pembelajaran lebih stabil, sedangkan batch besar membuat training lebih cepat. Fungsi aktivasi seperti relu, sigmoid, dan TAN memberikan hasil berbeda, namun relu umumnya memberikan performa yang lebih baik. Yang keempat, validation split. Digunakan untuk mengevaluasi model selama training agar dapat melihat apakah model bekerja dengan baik atau mengalami overfitting. Lalu yang terakhir ada kombinasi parameter seperti activation, epoch, batch size, dan validation split sangat mempengaruhi hasil akurasi model. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.